salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan Bapak Ibu Guru Libat dimanapun berada. Saya adalah Pujo Haji. Setiap harinya saya berdinas di SDN Manju 1, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan mengikuti dan juga menjelaskan Home Visit Award yang saya lakukan terhadap anak didik saya di SD Negeri Manju 1, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Check this out. Home visit atau kunjungan ke rumah adalah salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan bukti atau data perkembangan siswa secara lebih komprehensif. Kunjungan ke siswa dilakukan sebagai upaya untuk memahami kondisi lingkungan siswa, mendalami permasalahan yang dihadapi, serta merancang strategi pendampingan yang lebih efektif. Salah satu siswa kami, Muhammad Dadang Eka Wahyudi, sering tidak masuk sekolah. Hal ini menjadi perhatian khusus karena ketidakhadiran siswa dapat menghambat pencapaian akademik dan perkembangan sosial emosionalnya. Oleh karena itu, dilakukan kunjungan ke rumah siswa untuk mencari akar masalah, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, dan menemukan potensi siswa yang dapat dikembangkan untuk mendukung kehadirannya secara penuh di sekolah. Dari hasil diskusi dengan wali kelas dan pengamatan di sekolah menunjukkan bahwa siswa ini memiliki tingkat ketidakhadiran yang cukup tinggi. Berdasarkan kunjungan ke rumah ditemukan beberapa penyebab utama, diantaranya yaitu yang pertama, kurangnya motivasi belajar. Siswa terlihat kehilangan semangat untuk belajar karena kurangnya perhatian di lingkungan rumah. Orang tua cenderung sibuk bekerja sehingga waktu untuk mendampingi siswa dalam belajar menjadi terbatas. Yang kedua adalah masalah sosial emosional. Berdasarkan wawancara dengan siswa dan orang tua, siswa merasa kurang percaya diri dan mengalami kesulitan beradaptasi dengan teman-temannya di sekolah. Selamat pagi Mas Dadang. Ini Bapak datang ke sini untuk menanyakan beberapa hal sebetulnya ya. Yang pertama ini apa yang kira-kira yang menyebabkan Mas Dadang itu kadang-kadang itu jarang masuk sekolah? Itu nomor satu, itu sekolah sibuk aja. Oh, ibunya sibuk kerja ya. Oh, begitu. Gimana kan ibu ya? Oh. Terus mungkin ada lagi Mas Dadang selain karena orang tuanya sibuk kerja? Yang kedua, Ya itu. bisa membatasi. Oh gitu ya, teman sulit beradaptasi dengan teman-temannya ya di kelas ya. Oh gitu. Untuk mengatasi masalah-masalah tadi, diantaranya yang pertama saya melakukan komunikasi yang intensif dengan orang tua. Jadi saya menekankan kepada orang tua agar menyadarkan bahwa di sekolah itu bukan hanya tentang soal akademik, tapi tentang perkembangan karakter atau kepribadian dari siswa tersebut. Berikutnya saya juga mendiskusikan kendala-kendala dengan keluarga dan juga mencarikan solusi dari kendala tersebut. Berikutnya lagi saya memberikan saran untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman agar siswa lebih termotivasi. Yang kedua, saya melakukan pendekatan secara pribadi kepada siswa tersebut, kepada Mas Dadang. Yang saya lakukan adalah berbicara langsung dengan Mas Dadang untuk memahami perasaan dan aspirasinya. Berikutnya saya juga memberikan motivasi dan dorongan agar siswa percaya bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan dan bermanfaat untuk masa depannya. Yang terakhir saya juga mengajak Mas Dadang untuk bercerita tentang minat dan bakatnya agar semakin terbangun kedekatan. Yang ketiga, saya memberikan dukungan secara praktis, yaitu membantu menyusun jadwal belajar sederhana di rumah yang mudah diikuti oleh siswa dan keluarganya. Dan yang terakhir, saya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah, yaitu mendiskusikan dengan kepala sekolah yang kebetulan saya sendiri, dan juga mengusulkan program ekstrakurikuler atau kegiatan kelompok yang dapat membantu siswa merasa lebih dekat di sekolah.
Ibu, ini saya titip Mas Dadang ke panjenengan agar selalu panjenengan berikan motivasi, berikan semangat, memberikan dorongan agar Mas Dadang ini mulai sekarang sampai seterusnya itu rutin berangkat ke sekolah. Karena bagaimanapun sekolah itu tempat yang sangat menyenangkan dan juga memberikan banyak manfaat untuk masa depan dari Mas Dadang. Nanti di sekolah itu juga diajarkan bagaimana cara mengembangkan kepribadian yang positif, budaya yang positif yang dapat diterapkan di dalam rumah. Potensi yang saya temukan dari diri Mas Dadang, murid saya adalah pertama, minat pada olahraga. Jadi Mas Dadang ini ternyata memiliki bakat dari lahir atau kodrat alam, ini bakat dalam permainan sepak bola, dan dia memiliki antusias yang sangat tinggi terhadap permainan sepak bola. Nah, ini adalah aset dari Mas Dadang sejak Mas Dadang lahir. Yang kedua, saya juga menjadi tahu terjadinya kemampuan berpikir kritis dalam diri Mas Dadang. Jadi Mas Dadang ini kalau diajak berbicara itu juga kritis sekali dalam menjawab. Sebenarnya mampu anak ini, hanya saja mungkin karena tadi orang tuanya kurang dalam memberikan perhatian dan waktunya untuk Mas Dadang. Dan yang ketiga adalah keingintahuan yang tinggi dari diri Mas Dadang. Jadi Mas Dadang ini juga kalau ada hal baru itu saya tanyakan ke wali kelasnya, itu sangat sering bertanya misalkan tentang bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh membesar, adanya jaringan marisdam dan seterusnya. Itu Mas Dadang ini memiliki keinginan yang sangat tinggi dalam pembelajaran di kelas. Nah, Mas Dadang ini tadi sudah saya pertemukan dengan ibundanya ya. Nah, tadi ibundanya sudah saya berikan pemahaman agar selalu memberikan motivasi, dorongan, serta semangat kepada sampean atau kamu untuk rutin berangkat ke sekolah. Harapan Bapak, kamu pun juga harus memiliki motivasi yang besar untuk rutin berangkat ke sekolah. Karena di sekolah itu tempat yang menyenangkan ya. Bisa bertemu dengan teman. Yang saya lakukan terhadap murid saya Mas Dadang, yang pertama adalah melakukan pendampingan secara berkala. Jadi saya akan sering mengunjungi ke rumahnya secara berkala untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan motivasi tambahan. Yang kedua, program pemberian bantuan secara khusus. Yang pertama, mengikut sertakan Mas Dadang dalam kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya, yaitu sepak bola tadi. Yang kedua, saya juga poin berikutnya, saya juga mengajukan siswa sebagai penerima bantuan perlengkapan sekolah melalui program sekolah yang kami canangkan. Yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua. Ini sangat penting karena membuat kesepakatan dengan orang tua untuk menyatukan jadwal harian siswa termasuk waktu belajar dan juga waktu bermain. Berikutnya saya juga meningkatkan komunikasi antar sekolah dan orang tua melalui BAG atau WhatsApp group, atau juga nanti kami membuatkan checklist mingguan tentang perkembangan dari Mas Dadang. Dan yang terakhir, kami juga melakukan kegiatan pemacu motivasi. Jadi Mas Dadang ini punya bakat sepak bola. Nah, kami nanti ingin mengikutsertakan Mas Dadang jika ada lomba terkait pertandingan sepak bola di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari visit ini adalah kunjungan ke rumah ternyata memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi siswa dan lingkungan keluarganya. Dengan pendekatan yang tepat, dukungan dari keluarga, serta kolaborasi dengan pihak sekolah, diharapkan siswa dapat meningkatkan kehadirannya di sekolah dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kegiatan visit saya pada kali ini. Dari saya, bila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kata, bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.